Baik, materi kali ini kita lanjutkan pada rumus turunan fungsi dan sifatnya. Yang pertama, kita pelajari dulu adalah turunan pertama fungsi Y sama dengan F pada X. Jadi, andaikan kita punya suatu fungsi Y atau sama dengan F pada X, ini dapat kita cari turunan pertamanya dengan disimbolkan sebagai Y aksen ya. Ini bentuknya Y aksen atau sama dengan pula boleh kita tuliskan F aksen pada X atau turunan pertama dari fungsi F pada X. Nah, sama dengan pula dy per dx. Oke. Dari bentuk yang ini jangan bingung ya kalau misalkan ketemu Y aksen, terus F aksen pada X, kemudian ada dy dx, itu artinya sama saja. Nah, ini itu sama saja dengan limit dari F pada X plus H dikurangi F pada X per H, di mana hanya mendekati 0. Nah, makanya kalau ini adalah kelanjutan dari limit. Di babnya kita gabungkan limit dan turunan fungsi. Oke, seperti apa rumus turunan fungsi aljabar ini? Nah, untuk rumus turunan fungsi aljabar, andaikan kita punya A dan N adalah konstanta, maka yang pertama, misalkan kita punya Y sama dengan A dikalikan X pangkat N, maka Y aksennya akan nilainya itu N dikalikan A dikalikan X pangkat N dikurangi 1. Oke, kita akan contohkan dulu bagian yang pertama ini. Berikutnya kita tuliskan contohnya. Contoh, misalkan di bagian yang pertama ini kita punya Y sama dengan 3X pangkat 2. Maka Y aksennya atau turunan dari Y-nya itu berapa? Nah, kita lihat di sini ya, kita identifikasi masing-masing. Dari bentuk ini 3-nya dia sebagai A ya, dia sebagai A. Kemudian yang X ini sebagai variabelnya. Nah, kemudian 2 ini dia sebagai N. Nah, 2 ini N. Baik, dari bentuk ini turunannya itu kan berarti N ya, pangkatnya taruh di depan. Berarti 2 kita kalikan dengan A-nya 3 dikalikan dengan X, pangkatnya tetap 2. Nah, ternyata berikutnya pangkatnya itu 2 dikurangi dengan 1. Ya, satunya dari mana? Dari rumusnya ini, turunannya. Oke, sama dengan, berarti koefisiennya kita kalikan 2 kali 3 hasilnya 6. X 2 kurangi 1, 1. Atau boleh tulis juga 6X pangkat 1, atau boleh ditulis juga ya, selain 6X pangkat 1, boleh satunya tidak usah kita tuliskan. Nah, berarti turunan dari Y sama dengan 3X kuadrat, hasil turunannya itu atau Y aksennya sama dengan 6X ini hasilnya. Contoh selanjutnya, misalkan di yang kedua ini kita punya misalkan 6X pangkat 4. Nah, maka Y aksennya sama dengan, nah kita lihat di sini, berarti kita taruh dulu pangkatnya di depan ya. Tadi pangkatnya itu 4, berarti 4 dikalikan 6 kalikan X. Nah, sekarang pangkat yang 4 tadi dikurangi dengan 1. Sehingga hasilnya menjadi 4 kali 6 itu 12. X pangkatnya 4 kurangi 1, 3. Biar lebih paham lagi, misalkan contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini, kita tuliskan. Misalkan kita punya Y sama dengan 7X pangkat 3. Maka Y aksennya itu sama dengan pangkatnya kita taruh di depan. Ini kan pangkatnya 3 ya. Berarti 3 dikalikan dengan 7 dikalikan dengan X pangkatnya 3 dikurangi 1. Maka hasilnya turunannya itu 3 kali 7. Berarti 21. X pangkatnya 3 kurang 1, 2. Berarti hasilnya turunan dari 7X pangkat 3 adalah 21X kuadrat. Nah, ini pada bagian yang pertama. Ini yang kita sudah checklist. Y sama dengan A, X pangkatkan N, maka turunannya Y aksennya itu sama dengan N kalikan A kalikan X pangkat N dikurangi 1. Oke, ini yang sangat dasarnya ya. Ini sangat dasar turunan pertamanya. Berikutnya kita coba bahas yang ini, yang Y ini, yang bentuk kedua. Ketika ada Y sama dengan A dikalikan U
dipangkatkan N, maka turunan pertamanya adalah N kalikan A dikalikan U dipangkatkan N kurangi 1 dikalikan U aksen, dengan U adalah GX. Jadi U-nya itu sebuah fungsi sendiri. Oke, contohnya misalkan kita hapus dulu ya pada bagian yang pertama ini biar cukup ruang. Contohnya di sini misalkan kita punya contoh soal nomor 4, kita punya Y sama dengan bentuknya dalam kurung 3X pangkat 4 ditambah misalkan 2X pangkat 3, kemudian dipangkatkan 5. Maka Y aksennya itu seperti apa? Nah, berarti Y aksennya itu sama dengan pangkat yang terluar ini kita taruh di depan. 5 dikalikan dengan, nah fungsinya masih sama. Kita tuliskan, andaikan ini kan bentuknya U ya. Berarti pada bagian ini itu U. Nah, berarti U-nya kita tetap tuliskan. Berarti tetap yang ada di dalam kurung ini 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3, pangkatnya 5 dikurangi 1. Nah, seperti ini. N kalikan A kalikan U pangkat N kurangi 1 dikali dengan sekarang turunan dari U-nya. Turunan dari fungsi yang ada di dalam tanda kurung ini. Ya udah deh, kita tuliskan ya. Kasih kurung dulu biar aman. Kita tuliskan turunan dari 3X pangkat 4 berarti 4 dikalikan dengan 3 kalikan X pangkatnya 4 kurangi 1. Kemudian kita tambahkan ditambah pangkatnya ini di dalamnya ada 3 ya. 3 taruh di depan kalikan dengan 2 kalikan X pangkat 3 dikurangi 1. Nah, tutup kurung. Oke. Kemudian dari bentuk ini kita sederhanakan menjadi 5 kalikan 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Pangkatnya sekarang 5 kurangi 1, 4. Dikalikan dalam kurungnya 4 kali 3, 12X. Pangkatnya 4 kurangi 1, 3. Ditambah 3 kali 2, 6. Kemudian ada X. Pangkatnya 3 kurangi 1. Oke, seperti ini. Jadi turunan dari fungsi yang ini yang ada nomor 4. Y-nya didapatkan dari Y sama dengan di dalam kurung 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dipangkatkan 5, maka Y aksennya itu sama dengan 5 dikalikan 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dipangkatkan 4, dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung 12X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Oke, satu lagi contoh soal yang nomor 5, turunannya pada bentuk yang kedua. Beda kan ya, kalau yang pertama langsung kita turunkan, yang kedua pada bagian ini yang kita checklist warna biru, itu dia di dalam kurungnya itu ada sebuah fungsi. Misalkan Y sama dengan lagi 12X pangkat 3 tambah dengan misalkan 7X kuadrat. Kita pangkatkan dengan 6. Maka Y aksennya sama dengan pangkatnya 6 ini taruh di depan, 6 kalikan dengan fungsinya tetap yang di dalam tanda kurung, 7X kuadrat dipangkatkan dengan 6 kurangi 1. Sekarang kita kalikan. Kita kalikan dengan turunan dari fungsi yang ada di dalamnya. Berarti yang ada di dalam kurung kita turunkan ini. Berarti 3 kita kalikan dengan 12 kalikan X pangkat 3 kurangi 1. Ini 3 dari pangkatnya ya. Kemudian ditambah dengan ini. Pangkatnya ada 2. Berarti 2 dikalikan 7 kalikan X pangkatnya 2 kurangi 1. Tutup kurung. Jadi dari sini kita tinggal sederhanakan deh. 6 dalam kurungnya 12X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat. Nah, pangkatnya sekarang 6 kurangi 1. Dikalikan dalam kurung 3 kali 12, 36. X pangkat 2 ya, karena 3 kurangi 1. Ditambah 2 kali 7, 14. X-nya pangkatnya 2 kurangi 1, 1. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa, pangkat satunya. Oke deh. Jadi sekarang kita mengetahui bagaimana cara menentukan turunan dari sebuah fungsi, turunan pertamanya. Dengan aturan yang pertama, turunan pada suatu fungsi, dengan aturan yang kedua, turunan pada fungsi rantai. Nah, ini turunan rantai namanya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti.